Lapor ketua, perjuangan di Malaysia tidak sia-sia. Dua menang, habis gol cabut. Mau balik, ribut, pasti lo ngamuk. Mau balik, penting Persib menang. Cek aing dan on remontada 3-2. Berlangsung sangat dramatis, Persib Bandung berhasil jungkalkan perlawanan Selangor FC. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan para bobotoh, Persib Bandung berhasil melakukan comeback luar biasa setelah menumbangkan Selangor FC dengan skor 3-2 pada matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga seru yang dilangsungkan di MBPJ Stadium tersebut berlangsung seru dan sangat menegangkan. Sejak menit awal, Selangor FC tampil menekan dan mendominasi jalannya pertandingan. Tim asuhan Christopher Gemel itu menerapkan pressing tinggi dengan kecepatan dari sektor sayap. Hasilnya langsung terlihat, Krigor membuka keunggulan cepat setelah memanfaatkan peluang emas di depan gawang Teja Pakualam. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Selangor FC. Persib Bandung mencoba bangkit dan melancarkan serangan balik, namun pola serangan mereka terlihat belum efektif. Alih-alih mencetak gol, petaka datang di menit ke-17 ketika Patricio Matricardi tak sengaja mencetak gol bunuh diri, membuat Selangor FC unggul 2-0. Meski Boyan Hodak meminta anak asuhnya untuk meningkatkan intensitas serangan, Persib belum mampu menembus pertahanan solid tuan rumah. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Selangor 2-0. Memasuki babak kedua, kejeniusan Boyan Hodak pun sangat diuji. Alih-alih makin lesu, Persib justru tampil lebih beringas lagi. Andrew Jung menjadi pembuka kebangkitan Maung Bandung dengan gol cepat di menit ke-48 yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Gol tersebut membangkitkan semangat para pemain Maung Bandung. Mereka terus menggempur pertahanan Selangor dari segala sisi. Selangor FC sempat mencoba membalas lewat serangan balik cepat, namun pertahanan Persib tampil lebih disiplin. Hingga akhirnya di menit ke-81 Adam Ali sukses menyamakan didudukan lewat umpan matang dari Mark Klok. Skor menjadi 2-2 dan tensi pertandingan semakin memanas. Drama puncak terjadi di menit tambahan waktu. Lagi-lagi Adam Alis kembali jadi aktornya. Memanfaatkan kesalahan kiper Selangor FC, Adam dengan mudahnya membobol gawang lawan untuk yang kedua kalinya sehingga skor jadi 2-3. Gol dramatis itu sekaligus memastikan kemenangan heroik Persib di kandang Selangor FC. Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan dan semakin kokoh di puncak klasemen Grup G AFC Champions League 2. Sementara itu, Selangor FC masih tanpa kemenangan dan tetap berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh tentang penampilan Persib malam tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Baku hantam di area tribun, fans Selangor FC ngamuk tak terima hingga salah sasaran. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Di tengah euforia kemenangan Maung Bandung atas Selangor FC malam tadi, ada momen yang cukup disayangkan terjadi di dalam stadion. Yaps, aksi baku hantam terekam jelas di kamera TV yang memperlihatkan beberapa supporter adu mekanik di tribun selatan. Momen tak mengenakan itu bermula ketika Adam Alis berhasil menyamakan kedudukan. Diduga fans dari Selangor FC merasa tak terima dengan apa yang menimpa timnya. Saat itu salah satu fans Selangor dikabarkan sempat menyenggol para bobotoh di tribun. Para bobotoh yang merasa tak terima langsung menyerang fans Selangor tersebut dan adu mekanik pun tak terhindarkan. Wasit pun akhirnya menghentikan pertandingan. Petugas keamanan yang berdiri di sisi stadion bekerja keras untuk melerai kedua kubu supporter itu. Kapten Maung Bandung Mark Klok tak tinggal diam. Bintang timnas Indonesia itu berlari ke pinggir lapangan dan memberikan gestur untuk menenangkan supporter. Usahanya tak sia-sia, kondisi kembali kondusif dalam beberapa saat dan pertandingan pun dilanjutkan kembali dan Persib saat itu berhasil comeback dengan skor akhir 2-3. Di sisi lain, usai pertandingan, ketegangan ternyata tak berhenti. Para bobotoh dikabarkan harus tertahan di area stadion. Hal ini disebabkan fans Selangor FC saat itu terlihat melakukan demo di area pintu keluar stadion. Hal ini diduga buntut kekecewaan atas penampilan buruknya Selangor FC di AFC Champions League 2 ini.
Yang mengejutkan di sini adalah ruang ganti Persib dikabarkan hampir jadi sasaran amukan supporter Selangor FC. Dikutip dari beberapa media, terlihat supporter Selangor FC berkumpul di depan pintu masuk stadion. Mereka tampak mencegat para pemain untuk masuk ke dalam bus. Menariknya, hal ini kabarnya diduga salah sasaran. Alih-alih mengeruduk ruang ganti Selangor, fans Selangor malah hampir masuk ke ruang ganti Persib. Di sisi lain, Head of Communication Persib Bandung, Adi Pratama mengungkapkan kabar terbaru terkait kondisi para pemain Persib Bandung. Adi yang mendampingi tim selama di Malaysia mengakui kerusuhan di luar stadion tersebut adalah sesama supporter Selangor. Adi mengkonfirmasi video viral supporter Selangor yang menggeruduk ruang ganti Persib itu benar adanya, namun dia mengakui itu adalah salah sasaran karena supporter sebenarnya ingin menyerang ruang ganti Selangor FC. Dia pun mengimbau kepada supporter Persib yang tengah bertandang di Malaysia untuk selalu hati-hati. Dia juga tak lupa mengapresiasi para bobotoh yang terus mendampingi Persib Bandung bagaimanapun keadaannya. Alhamdulillah tim dan ofisial sampai dengan selamat di hotel. Tadi sempat tertahan di stadion hampir 1 jam karena ada sedikit bersih tegang sesama supporter antara supporter Selangor, tapi saya kurang tahu penyebabnya apa. Jika mau menerka-nerka, mereka bersih tegang karena hasil pertandingan tadi, yang awalnya menang 2-0, jadi kalah 3-2 dari Persib. Jadi tidak ada penyerangan ruang ganti, hanya salah sasaran karena mencari pemain Selangor, bukan Persib. Contoh kecilnya, ofisial aman ketika ada di luar dan berpas-pasan dengan supporter sebelum akhirnya rusuh. Tim dipastikan aman. Kepada bobotoh yang masih berada di Kuala Lumpur sampai besok atau memang masih perpanjang di sini, tetap hati-hati. Saya mewakili manajemen dan tim mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan support karena terus mendukung Persib dengan hati sampai ke Kuala Lumpur, ungkap Adi Pratama. Sementara itu, salah satu supporter Selangor FC yang diduga memancing keributan di area dalam stadion saat pertandingan berlangsung, kabarnya sudah diamankan pihak kepolisian. Yaps, dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat seseorang yang diduga oknum fans Selangor itu diamankan petugas dan digiring ke dalam mobil. Belum diketahui secara pasti gimana nasib oknum supporter tersebut. Entah itu dilanjutkan ke tindak pidana atau hanya diberi hukuman efek jera saja. Yang jelas, Persib Bandung kini sedang bersinar di Asia. Hehe. Oke, jadi awalnya tuh memang kejadiannya tuh kebetulan posisi gua duduk tribunnya, yang ribut tribunnya tuh deket banget di situ banget. Abis story ini gua nanti posting ya, gua ngambil beberapa video di tribun situ lah. Nah, terutama pas habis kejadian 2-2, fansnya Selangor juga mepet-mepet, ya adu ngomong. Kayak fuck gitu lah pokoknya mah. Biasa sih kalau misalkan antar supporter ya ada omongan kayak gitu. Nah cuman si security ini tuh kayak pengen nertibin, tapi kalau menurut gua caranya salah menurut gua. Dikira bobotona tewani meren ya, terus ditambah sih karena main judi. Buat ribut gara-gara security duluan guys, tonjokin bobotoh yang naik ke pagar tuh loh. Tonjokin bobot pas skor 2-2. Ogah mundur dari ketum PSSI meski timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Erick Thohir tegaskan hal ini. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal desakan mundur fans timnas Indonesia dari kursi PSSI. Desakan tersebut muncul usai timnas Indonesia gagal total di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Setelah Patrick Kluivert kehilangan jabatannya sebagai pelatih, kini muncul desakan kepada Erick Thohir untuk mundur. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut dinilai melakukan kesalahan fatal. Ia dianggap gagal karena mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert pada awal 2025 lalu. Patrick Kluivert yang diharapkan bisa membawa skuad Garuda ke Piala Dunia nyatanya gagal total. Kevin Dix dan kawan-kawan bahkan harus berada di juru kunci klasemen grup B ronde keempat itu. Erick Thohir mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI merupakan amanah dari voters, termasuk juga mandat dari FIFA yang ingin Indonesia melakukan transformasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia akan terbuka jika memang ada yang ingin maju sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, hal tersebut baru bisa dilakukan pada saat pemilihan ketua yang baru pada 2027 mendatang.
Ia meminta kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan PSSI menjalankan program-programnya, meski ia mengakui banyak kekurangan selama memimpin PSSI sejak 2023 lalu. Jadi ini amanah, saya harus pertanggungjawabkan dan jaga, dan itu yang saya bilang. Pada 2027 ada pemilihan, silahkan saja. Tapi beri kesempatan kita bekerja dengan segala kekurangan kita. Dan saya juga tidak mau, misalnya kita selalu benar, mana ada sih manusia yang selalu benar? Yang ada banyak salah, tetapi kontinuitas kesempatan bekerja kita lakukan dengan kerja keras, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir juga menyatakan bahwa dirinya merupakan orang yang sangat terbuka terhadap kritik. Menurutnya, hal ini sangat penting agar sepak bola Indonesia bisa lebih maju lagi. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan dirinya tidak ingin menjadi sosok pemimpin yang alergi terhadap kritik, termasuk ketika sorotan tajam datang akibat kegagalan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick menjelaskan bahwa setiap kritik dan saran dari publik selalu dijadikan bahan pertimbangan oleh PSSI. Menurutnya, suara masyarakat merupakan elemen penting dalam proses membangun sepak bola nasional ke arah yang lebih baik. Tidak apa-apa, justru hal itu menjadi bahan introspeksi bagi saya. Kalau malah membuat kita keras kepala, ya salah. Justru kita harus mendengar apa yang keliru, bagian mana yang perlu diperbaiki. Itu yang mesti dilakukan. Saya tidak menutup diri, saya selalu terbuka. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Jelas Erick Thohir. Sebagai bentuk tanggung jawab, Erick Thohir mengaku telah melakukan sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Agenda tersebut membahas langkah baru pengembangan sepak bola Indonesia, mulai dari pembinaan usia muda hingga penataan ulang manajemen kompetisi nasional. Lantas bagaimana nih menurut kalian soal kepemimpinan Erick Thohir di PSSI ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.